Makna orang munafik itu seperti apa? Apakah ketika kita sudah menuntut ilmu, ya kita semua termasuk saya ya, dan kita sudah tahu hukum-hukum namun kita belum bisa mengaplikasikan ilmu tersebut dikarenakan kita takut dan khawatir. Apakah perasaan-perasaan itu yang akhirnya kita tidak mampu untuk menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari itu bagian dari kemunafikan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya munafik itu dari nafak, ya secara bahasa itu ya. Secara bahasa nafak itu adalah lubang yang biasanya ya dipakai oleh hewan tertentu. Ada yang mengatakan itu adalah ya semacam yani tikus. Jadi dia itu punya banyak lubang, keluar dari sini kadang-kadang muncul dari sana. Subhanallah, secara makna bahasa ini sesuai dengan makna secara istilah. Ya, dia itu bisa berubah-ubah, bermuka yani dua, kadang di sini kadang di sana. Pun demikian dengan orang munafik secara istilah. Makanya para ulama seringkali itu mendefinisikan munafik dengan makna secara istilah yang paling simpel itu adalah menampakkan keislaman ya secara dohirnya, covernya, tapi secara batinnya menyimpan dan menyembunyikan kekufuran, benci dengan Islam, benci dengan ulama, benci dengan syariatnya, tapi dia sembunyikan dalam hati. Yang dia tampakkan itu adalah ya kecintaan dia kepada syariat, yang secara dohirnya fashionnya benar-benar islami, bahkan lebih islami daripada yakni orang yang bukan munafik, yakni subhanallah. Lah ini adalah makna munafik yakni pada dasarnya. Adapun berkaitan dengan ya pertanyaan yakni ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergantung ya. Kalaulah ya ilmu yang kita ketahui itu berkaitan dengan hukum yang sifatnya wajib, maka hati-hati dengan itu semua. Satu contoh ya nih, misalnya saya dahulu itu nggak pernah ya nih sholat karena saya anggap sholat itu nggak wajib. Setelah saya menuntut ilmu, oh ternyata sholat itu wajib, tapi saya belum kuat, saya belum bisa untuk sholat wajib ini. Maka ini menjadi salah satu indikator ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kemunafikan, tapi ini menunjukkan kekufuran yakni kita dalam hati kita mengingkari kewajiban ya sebuah yakni syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yakni kita. Jadi tergantung yakni apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Kalau seandainya ilmu yang kita dapatkan itu sifatnya wajib, maka mau tidak mau harus kita segera laksanakan apapun yakni konsekuensinya. Kalau berkaitan dengan keharaman, mau tidak mau harus kita tinggalkan. Khamr misalnya, kita nggak tahu kalau dulu khamr itu adalah haram. Setelah saya belajar ilmu syar'i dekat dengan para ulama, saya dapat hal itu. Maka berarti segera tinggalkan itu karena ini adalah yakni apa? yakni keharaman. Tapi kalau seandainya apa yang kita pelajari itu sebatas yakni sunnah, itu masih mending, tidak sampai kepada derajat itu ya. Misalkan kita nggak tahu kalau seandainya puasa Senin dan puasa Kemis itu termasuk puasa yang sunnah, karena saya jauh dari agama, semenjak kecil tidak pernah dididik akan hal itu. Saya sudah belajar, saya sudah hafal keutamaannya, bahkan saya pernah menulisnya, misalnya menulis ini artikel keutamaan, tapi apalah daya saya belum terbiasa, saya belum mampu untuk melakukannya. Kalau seandainya perbuatan itu hukumnya yakni sunnah yang tidak sampai pada derajat tatkala kita tidak mampu untuk mengaplikasikannya, itu adalah bagian dari tanda-tanda yakni kemunafikan ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian ulama mengatakan yakni bahwasanya dalam sebuah hadis, kalau seandainya berkaitan dengan perintah yakni maka yakni fa'tu mastata'tum, tapi berkaitan dengan larangan harus segera ditinggalkan secara yakni total. Hal ini didasarkan yakni pada sabda Nabi yakni sallallahu alaihi wasallam. Karena keharaman itu tidak ada yang ditolerir kecuali kalau seandainya dalam kondisi darurat. Makan yakni bangkai dalam kondisi darurat gak apa-apa. Tapi kalau seandainya keharaman yakni itu ya tidak ada udur-udur yang lain yang membolehkan dia mengangkangi batasan-batasan larangan yakni syar'i, maka hukum asalnya adalah wajib untuk ditinggalkan, fajtanibuh. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan perintah ya, itu masih ada sedikit yakni toleransi. Tapi beberapa ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya hukumnya wajib, tak ada toleransi lagi. Sebagaimana perintah wajib untuk sholat, perintah wajib untuk berpuasa, kalau itu adalah kewajiban yakni berpuasa, maka tak boleh. Kemudian saya belum mampu, kadang-kadang kan maaf, seringkali itu adalah alasan hijab. Kenapa nggak mau berhijab? Saya belum mendapatkan hidayah. Padahal dia tahu yakni hidayah tidak seperti itu apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Ini adalah pemahaman yang salah. Jadi bahkan ini adalah hujjah alaihi. Dia sudah tahu kalau seandainya hijab itu wajib,
Menutup aurat itu hukumnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap masih berkilah bahwasanya saya belum siap, hati saya ini belum siap, hati saya ini belum mendapatkan hidayah. Subhanallah. Ini adalah satu alasan yang dibuat-buat semata jamaah. Hati-hati dengan ini semua ya. Allah taala alam bisa, mudah-mudahan bisa dirangkum bisa dicerna dengan baik dari penanya itu. Apakah orang munafik itu kekal di neraka? Tergantung. Karena para ulama itu menyebutkan ada nifak al-i'tiqadi dan ada nifak al-amali. Ada nifak besar dan ada nifak kecil. Kalau seandainya nifak al-i'tiqad berkaitan dengan keyakinan, ini termasuk nifak besar. Ya. Pengen tahu seperti apa nifak besar? Ya seperti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, dia benar-benar benci Islam itu sudah bukan sebuah isapan jempol belaka. Seperti Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini benar-benar konspirasi tingkat tinggi dia. Jadi dia itu sering membuat kegaduhan di kota Madinah. Ya, dia termasuk orang yang masuk dalam kategori nifak al-i'tiqadi, nifak besar. Makanya disedari awal Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal enggan sekali untuk mensolati jenazahnya. Ya, kecuali setelah diminta oleh siapa? Putranya tercinta. Jadi ada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kalau Abdullah ibnu Abdullah ini adalah putranya, beliau adalah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bisa dilihat di dalam sebab turunnya surat Al-Munafikun, nanti kita akan dapatkan di situ. Bagaimana pertentangan, subhanallah, persaingan antara hak dengan kebatilan, antara ayah dan putranya. Subhanallah, antara Abdullah ibnu Salul dengan putranya itu Abdullah ibnu Abdullah. Nah, kalau seandainya itu adalah nifak al-akbar, maka kalau seandainya seorang itu mati di atas nifak al-akbar atau nifak al-i'tiqadi, kekal khalidina fiha. Sebagaimana syirik itu ada kecil dan syirik al-akbar, mati dalam kondisi syirik al-akbar, kekal di neraka. Dan ini adalah salah satu di antara konsekuensinya. Makanya kalau kita membahas syirik akbar dengan syirik kecil, hukumnya sama juga. Tatkala kita membedakan antara nifak al-akbar dengan nifak kecil, salah satunya akan menghapus seluruh amalnya. Salah satunya akan kekal di neraka. Salah satunya di antaranya apa? Ya, tidak boleh dikafani, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, karena ini nifak akbar. Nifak akbar itu dianggap sudah murtad. Tapi kalau seandainya nifak al-amali, ini termasuk nifak kecil. Ya, pelakunya masih kita anggap sebagai saudara seiman dan seislam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahihnya menyebutkan arbaun, ada yang mengatakan salasun, ada 4 dan ada 3 tanda-tanda orang itu terpapar penyakit nifak amali, nifak kecil. Jadi salah satunya kalau ngomong berdusta. Ya, kemudian yang kedua, kalau diberikan amanah dikhianati. Ya, kemudian yang ketiga apa? Kalau berjanji selalu mengingkari, menghindar. Ya, dan di dalam riwayat yang lain arbaun itu adalah wa idza khasama fajar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanda-tanda i'tiqad atau nifak al-amali, yaitu nifak kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tidak menyebabkan pelakunya itu kekal di neraka. Ya, tapi kita harus sadar nifak ini adalah penyakit yang paling ditakuti oleh para sahabat. Makanya Ibnu Mulaikah itu pernah menuturkan, saya tidak mendapati 40 lebih. Ya, berarti 40 ini banyak sahabat, kecuali mereka semua adalah orang-orang yang penakut. Ya, bukan takut kepada musuh, tapi takut bila terpapar penyakit apa? Munafik ini, waliyadu billah. Taib.